Ya, shalom saudara-saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus Tuhan, para pencinta kebenaran firman Tuhan. Kembali berjumpa dengan saya, hamba Tuhan Semael Ligea, menyapa saudara dalam channel ini untuk menyampaikan kabar baik, kabar sukacita, yaitu firman Allah. Kiranya kebenaran-kebenaran yang saya sampaikan melalui channel ini, saudara diberkati dan diteguhkan oleh Tuhan. Saudara, dalam kesempatan ini saya kembali mengajak saudara untuk merenungkan bagian Alkitab yang terdapat di dalam Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-22. Berbunyi demikian. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Kata Yesus kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali." Amin, saudaraku. Tema firman Tuhan yang saya sampaikan dalam momen ini ialah pengampunan 70 kali 7 kali. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, sahabat pecinta kebenaran firman Tuhan, pengampunan merupakan ajaran terpenting dalam Alkitab. Tujuan kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini ialah untuk memberikan pengampunan kepada seluruh umat manusia. Suatu waktu saudaraku, Petrus datang kepada Yesus dan ia berkata, "Guru, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudara-saudaraku yang berbuat dosa, yang berbuat salah kepadaku? Apakah 7 kali?" Lalu kata Yesus, "Hei Petrus, bukan 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali." Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, para pecinta kebenaran firman Allah, apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus pengampunan 70 kali 7 kali? Pengampunan 70 kali 7 kali ialah yang pertama, pengampunan tanpa batas waktu. Maksud pernyataan Tuhan Yesus mengampuni 70 kali 7 kali itu bukan dihitung secara matematik, tetapi itu merupakan simbol pengampunan tanpa batas waktu. Yesus sedang mengatakan kepada Petrus bahwa pengampunan itu sifatnya terus-menerus tanpa batas waktu tertentu. Pengampunan itu tidak boleh dibatasi oleh waktu dan banyaknya kesalahan yang dilakukan oleh sesama kita. Selama orang itu datang, selama orang itu menghampiri kita untuk minta diampuni, maka selama itu kita harus terbuka hati kita dan siap untuk memberikan pengampunan. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, sama seperti kita setiap hari datang kepada Tuhan Yesus untuk memohon pengampunan atas dosa kita, atas kesalahan dan kejahatan kita. Apakah pernahkah Tuhan Yesus bertanya kepada saya atau kepada saudara, berapa banyak dosa yang Anda buat dan berapa kali Anda datang meminta ampun kepada saya? Tentu Tuhan Yesus tidak pernah mengeluarkan pertanyaan seperti itu. Selama kita datang memohon kepada Tuhan, "Tuhan ampuni saya, Tuhan ampuni dosa saya, Tuhan ampuni kesalahan saya, Tuhan ampuni kejahatan saya," maka selama itu pun Tuhan mengampuni kita. Tuhan mengampuni semua kesalahan-kesalahan kita tanpa memperhitungkan berapa kali dan berapa banyak dosa dalam sehari yang kita lakukan, berapa banyak dosa dalam seminggu, dalam sebulan, bahkan setahun yang kita lakukan. Ketika kita datang meminta ampun kepada Tuhan, ia pun Tuhan bersedia mengampuni kita. Hal yang sama Tuhan Yesus ajarkan kepada kita dalam hal pengampunan.
Seperti Ia mengampuni kita tanpa batas waktu, harusnya begitu juga kita mengampuni saudara-saudara kita, mengampuni sesama kita yang berdosa dan berbuat salah kepada kita. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, berapa kali pun saudara kita hilaf, berbuat kesalahan, dan ia kembali kepada kita untuk meminta ampun, sebanyak itu pun pengampunan, pintu pengampunan harus terbuka untuk dia. Biarkanlah hati kita seperti fajar yang setiap pagi bersinar tanpa lelah. Harusnya begitu pula hati kita. Hati saya dan saudara tidak pernah lelah untuk memberikan pengampunan kepada saudara-saudara kita yang bersalah kepada kita. Arti yang kedua dari pengampunan 70 kali 7 kali ialah mengampuni tanpa pandang muka. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, artinya bahwa mengampuni itu berlaku bagi siapa saja tanpa membeda-bedakan orang apalagi latar belakangnya. Entah itu saudara dekat, saudara jauh, entah itu teman, entah itu sahabat. Bahkan firman Tuhan berkata, musuh kita sekalipun harus diampuni, saudaraku. Mengampuni itu tidak hanya terbatas pada orang-orang tertentu yang kita sukai. Pengampunan itu tidak hanya sebatas untuk orang-orang tertentu yang menguntungkan kita. Mengampuni itu tidak hanya sebatas untuk orang-orang dekat dengan kita saja, tetapi bagi siapa saja mereka yang bersalah kepada kita, yang menyakiti kita, yang merugikan kita, pengampunan pun harus diberikan. Tuhan Yesus berkata dalam Matius pasal 5 ayat 44, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bahkan dalam Lukas pasal 6 ayat 35 bagian A berkata, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka. Roma pasal 12 ayat 20 di sana dikatakan, jika seterumu lapar, berilah dia makan. Apa artinya ayat-ayat itu, saudaraku? Artinya bahwa semua orang dengan latar belakang dan dengan status apa saja layak menerima yang namanya pengampunan. Sama seperti Tuhan Yesus. Ia mengampuni semua orang yang percaya kepadanya, tanpa memandang suku, tanpa memandang kaum, bangsa, bahasa, tanpa memandang latar belakang, tanpa memandang warna kulit, tanpa memandang siapa saja. Setiap orang yang datang kepadanya pasti memperoleh pengampunan. Pemahaman yang sama harusnya berlaku bagi saya dan saudara. Ampunilah semua orang yang bersalah kepada kita tanpa memandang identitasnya, tanpa memandang latar belakangnya, tanpa memandang siapapun dia. Dia layak menerima pengampunan apabila ia datang kepada kita untuk meminta ampun, saudara. Karena kita pun menerima pengampunan dari Tuhan Yesus, bukan berdasarkan siapa diri kita dan apa yang ada pada kita. Tuhan Yesus mengampuni kita bukan berdasarkan latar belakang kita. Tuhan Yesus mengampuni kita karena kasih-Nya kepada saya dan saudara. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kita yang tadinya tidak layak menerima anugerah pengampunan, tetapi dalam kasih Yesus, di dalam kasih karunia Allah, kita dilayakkan untuk menerima pengampunan dari Tuhan. Ia tidak memandang muka kita, tidak memandang latar belakang kita, tidak memandang apa yang sudah kita lakukan, tetapi Tuhan mengampuni kita karena Ia melihat kita, Ia memandang kita di dalam kasih-Nya yang sempurna. Sehingga jika kita diampuni hari ini, itu karena kasih karunia Allah, bukan karena kebaikan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena latar belakang kita yang luar biasa, tetapi karena anugerah kasih-Nya kepada kita. Arti yang ketiga dari mengampuni 70 kali 7 kali ialah mengampuni tanpa syarat. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pengertian ketiga dari pengampunan 70 kali 7 kali ialah mengampuni tanpa syarat tertentu. Kasih, ketulusan, keikhlasan merupakan dasar
yang luar biasa, menjadi dasar bagi sebuah pengampunan yang sejati. Tanpa kasih, tanpa ketulusan, tanpa keikhlasan, maka kita akan sulit untuk memberikan pengampunan kepada sesama kita. Kita harus membangun pengampunan itu di atas dasar seperti itu. Dalam pengampunan yang dilandaskan oleh kasih, tidak ada kata tetapi, jika, apabila, dan seterusnya. Sebab kata-kata itu adalah kata-kata yang mengisyaratkan, kata-kata yang memberikan syarat bagi sebuah pengampunan. Saya mengampuni jika ia berjanji tidak mengulanginya lagi. Saya mengampuni tetapi berlutut dulu di kaki saya. Saya mengampuni apabila membayar semua kerugian saya. Itu pengampunan yang bersyarat. Tetapi pengampunan 70 kali 7 kali adalah pengampunan tanpa syarat tertentu. Saudara-saudaraku, apakah Anda pernah membayangkan sesuatu? Apakah Anda pernah membayangkan jika seandainya Tuhan Yesus menggunakan cara seperti itu? Ia mengampuni kita dengan menggunakan syarat. Ya kan? Ia berkata, bertobat dulu baru diampuni. Berjanji dulu tidak mengulanginya baru diampuni. Hidup benar dulu baru diampuni. Hidup kudus dulu baru diampuni. Taat dulu baru diampuni. Saudaraku, bukankah setiap hari kita melakukan kesalahan yang sama dan meminta ampun kepada Tuhan untuk kesekian kalinya dengan kasus yang sama? Namun apa yang terjadi? Saya yakin tidak ada satupun orang di dalam dunia ini yang benar-benar bisa mendapatkan pengampunan dari Tuhan seandainya Tuhan menggunakan syarat-syarat tertentu. Tetapi syukur kepada Tuhan Yesus, Tuhan mengampuni kita justru ketika kita masih berada di dalam dosa. Justru kita masih berada di dalam pergumulan kejahatan. Pengampunan itu Tuhan berikan kepada kita. Maksudnya, tidak ada syarat yang Tuhan minta dari kita untuk membayar sebagai imbalan atas pengampunan yang Ia berikan kepada kita. Ingat bahwa kita tidak melakukan sesuatu apapun untuk mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Pengampunan itu bukan karena usaha kita. Pengampunan itu bukan karena pekerjaan kita. Pengampunan itu bukan karena ada sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan pengampunan. Tidak ada syarat, imbalan, bayaran yang Tuhan tetapkan untuk menerima pengampunan dari Dia. Dengar baik, justru saudara-saudaraku, Ia yang membayarkan nyawanya, Ia yang membayarkan darahnya, yang merelakan nyawanya dan darahnya di atas kayu salib untuk membayar harga pengampunan atas dosa saya dan saudara. Itu yang Tuhan Yesus lakukan. Jika begitu besarnya kasih Allah yang luar biasa, Dia mau mengampuni kita, Ia menerima kita, dan memberikan kita pengampunan secara cuma-cuma. Kenapa kita tidak bisa memberikan pengampunan kepada saudara-saudara kita yang bersalah kepada kita? Kenapa kita tidak bisa memberikan pengampunan kepada saudara-saudara kita yang berdosa kepada kita tanpa membebani mereka dengan syarat-syarat tertentu? Saya percaya jika kita menyadari hal ini, bahwa kita sudah menerima pengampunan yang sejati dari Tuhan tanpa syarat, maka kita pun akan bisa memberikan pengampunan kepada saudara-saudara kita tanpa membebani mereka dengan syarat-syarat tertentu. Mengampuni adalah memberi, melepaskan, mengorbankan, dan bukan untuk menerima. Berikanlah pengampunan yang tanpa pamrih dan tanpa syarat kepada setiap orang. Barang siapa yang sudah menerima pengampunan yang sejati dari Tuhan, barang siapa yang sudah merasakan mendapatkan pengampunan yang sejati dari Tuhan, maka ia wajib juga mengampuni sesamanya, mengampuni saudaranya, mengampuni orang lain dengan ukuran yang sama. Saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, sehingga dengan begitu kita tidak akan sulit untuk mengampuni orang lain. Pengertian yang keempat, yang terakhir dari pengampunan 70 kali 7 kali ialah mengampuni dengan totalitas. Pengertian yang terakhir ini adalah
merupakan pengampunan yang secara tuntas dilakukan, pengampunan yang dilakukan secara sepenuhnya, pengampunan yang dilakukan seutuhnya, totalitas, yaitu mengampuni sampai tuntas, tidak menyimpan sedikit pun kesalahan orang lain di dalam hati kita, bahkan tidak akan mengingat-ingat kesalahan orang lain di dalam hidup kita. Mengampuni secara totalitas artinya melepaskan seutuhnya pengampunan kepada orang itu, tanpa kita membangkit-bangkitkan kesalahannya lagi, tanpa kita mengingat-ingat kesalahannya lagi, tanpa kita menyimpan di dalam hati pikiran kita seluruh kesalahan-kesalahan orang itu. Pengampunan totalitas ialah tidak akan mengungkit-ungkit lagi kesalahan orang lain, sekalipun orang itu suatu kelak dia melakukan kesalahan yang sama, dia melakukan kejahatan, dia melakukan hal-hal yang menyakiti kita, tetapi pengampunan yang kita sudah berikan kepadanya membuat kita tidak akan mengingat-ingat kesalahan-kesalahannya di masa lalu, kejahatan-kejahatannya di masa lalu yang sudah berlalu. Itu sudah ditutup, dan sekarang pengampunan setiap hari diberikan kepadanya tanpa kita harus mengungkit-ungkit apa yang pernah ia lakukan kepada kita. Tuhan tidak pernah menyuruh kita untuk melupakan kesalahan orang lain, karena kita bukan orang-orang yang didesain oleh Tuhan menjadi orang yang amnesia. Tetapi Tuhan menyuruh kita bukan untuk melupakan, tetapi Tuhan perintahkan kita untuk tidak mengingat-ingat kesalahan orang lain, untuk tidak menyimpan kesalahan orang lain, untuk tidak mengungkit-ungkit kesalahan orang lain yang sudah pernah kita ampuni. Itu pengampunan 70 kali 7 kali. Mengampuni secara totalitas, mengampuni secara tuntas, mengampuni secara utuh, tanpa menyisakan sedikit pun di dalam hati dan pikiran kita. Sama seperti Tuhan Yesus, pada waktu Ia mengampuni kita, maka Ia mengampuni seluruh kesalahan kita, tanpa Ia mengungkit-ungkit atau membangkit-bangkitkan kesalahan kita di masa lalu. Oleh karena itu saya mau katakan kepada saudara, siapapun engkau hari ini, mungkin engkau memiliki latar belakang yang suram, saya mau katakan kepada saudara, datang kepada Tuhan, maka Ia mengampuni engkau. Mungkin engkau seorang pemabuk, seorang penjudi, seorang wanita penghibur, seorang yang melakukan kejahatan-kejahatan apapun, siapapun dirimu, sekotor apapun dirimu, sejak apapun dirimu, jika engkau datang kepada Tuhan, maka Ia akan mengampuni semua dosa-dosa saudara. Ia akan menghapuskan semua kesalahan-kesalahan saudara dengan darah-Nya. Dan jika engkau datang kepadanya, maka Ia akan memberikan kepadamu hati yang baru dan roh yang baru, sehingga hidupmu dipulihkan oleh Tuhan, hidupmu dikuatkan oleh Tuhan, dan hidupmu dipimpin di dalam kuat kuasa roh dan firman-Nya. Saya mau katakan kepada saudara, biarlah kebenaran firman Tuhan ini akan membuat kita semakin bersemangat dan membuat kita kuat untuk memberikan pengampunan kepada saudara-saudara kita, kepada siapapun. Dengan begitu, maka kita akan mengalami damai sejahtera, kita akan mengalami sukacita, kita akan mengalami berkat Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini akan meneguhkan kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.